Ya sudah, opening ya dulu. Nah, udah. Ceng 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 ceng. Jumpa lagi bersama kami Smile Lail Production. Oke, jelek ya, udah enggak apa lanjutin. Kali ini kita masih akan membahas tentang konspirasi anime, ya. Aku udah tahu tangannya ngapain gini-gini biar katanya semangat aja. Nah, anime yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah anime yang saat ini sedang hype ya, lagi viral. Para wibuers, pokoknya itulah dia. Para pencinta anime di seluruh dunia mungkin sedang hangat-hangatnya membahas sebuah anime yang saat ini sedang masuk final seasonnya, ya. Anime yang sudah memasuki season 4 ini memiliki slogan khasnya. Nah, udah tahu lah ya gerakan ini ya. Udah tahu belum Pak kameramen? Jeleknya aku merasa jelek sih. Dalam anime ini kita diperkenalkan dengan sesosok raksasa yang suka memakan manusia, yang gemarnya merobohkan dinding. Nah, udah tau lah mungkin itu. Iya, benar sekali. Kita akan membahas Attack on Titan. Mungkin tadi tidak ada yang jawab, tapi saya pura-pura ada yang jawab. Garing ceringe, tidak apa-apa, lanjutin. Sekarang saya tentunya tidak sendirian, tapi saat ini saya ditugaskan untuk membuka. Kenapa harus dikasih tahu? Udah, tidak apalah. Nah, tapi pada kesempatan kali ini juga sebenarnya kami tidak bermaksud untuk mereview anime ini. Kami juga tidak bermaksud untuk men-spoilerin kalian. Yang ingin kami bahas dalam anime ini adalah konspirasi yang ada di dalamnya. Wah, apa itu Pak kameramen? Apa ya? Kalau sudah dia tidak tahu, ya. Kali ini kita akan membahas sebuah konspirasi yang kami cocok-cocokkan dengan ilmu cocoklogi yang sangat akurat ya, mungkin bukan akurat, apa namanya? Faktual, bukan juga faktual, apa ya? Kredibel dan terpercaya dengan riset-riset mendalam. Ilmu cocoklogi yang sudah di ngomong apa sih aku? Jadi kami akan membahas tentang hubungan antara cerita animenya dengan beberapa kejadian nyata di dunia nyata. Nyatanya 2 kali, tidak apa-apa. Kita mungkin akan membahas tentang seorang tokoh yaitu Pendeta Nick yang ada hubungannya dengan sebuah agama tertentu, ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang 3 tembok Maria, Rose, apa satu lagi ya? Lupa. Tembok Rosim. Tembok Rosim. Aduh, itu nanti disensor jadi promosi. Satu lagi saya lupa, nanti biar tokoh kita yang membahas. Satu lagi kita akan membahas tentang apa lagi tadi, itu lupa satunya. Oke, yang akan membahasnya tentunya adalah, ya bukan saya tentunya, tapi ada seorang pakar cocoklogi dari Smile Day Production yang sudah kita datangkan khusus. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Baiklah, ini dia, kita sambut. Dengan keajaiban ilmu cocoklogi, saya akan berubah. Ya, datangin gitu. Aku gini ya. Aku tinggal skuy ya nih. Kan ceritanya begini terus ya. Dengan keajaiban ilmu cocoklogi, saya akan berubah. Oke, sebenarnya tadi openingnya pengen saya timbul langsung, tapi saya tidak terwujudkan karena terlalu cringe, udah biasa. Bagus. Oke, saya di sini adalah saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fawaz SWGH. Apa tuh? Sarjana Wibu terbalik sebenarnya. SWGH betul lah, Sarjana Wibu garis halus. Jelas. Aduh. Jadi saya punya data bahwa sebenarnya nih ya, buat kalian yang fans AOT, terutama fans Eren dan Levi, kenapa Anda fans sama mereka? Karena apa ya? Pasti karena ganteng kan? Oh iya. Gak masuk akal. Padahal Levi udah ngebantai Titan banyak, Eren juga ada banyak, tapi karena good looking kalian suka. Parah. Jelas kan gay. Jadi saya di sini bawa data bahwa sebenarnya ya, menurut kami Attack on Titan itu adalah antek Yahudi. Seperti yang disinggung oleh opening kita tadi, yang tidak terlalu bagus. Seperti saya juga yang tidak terlalu bagus nyampaikannya.
Jadi yang pertama adalah pendeta Nick. Nah, jadi pendeta Nick ini merupakan sosok yang dihadirkan pada season 2 episode awal. Terutama 2 atau 3 gitu lah. Jadi ini dihadirkan dengan sosok yang digambarkan sebagai pendeta yang bijaksana. Ya, dia adalah pendeta sekte pemuja tembok. Seperti kameramen saya juga. Dia penganutnya. Kok dia bisa? Aduh. Bijaknya ialah dia sama sekali tidak ingin membuka mulutnya saat tim pengintai bertanya macam-macam, bahkan diancam ingin dibunuh, dijatuhkan dari tembok. Dia bungkam sama sekali karena dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan umatnya dan juga kepercayaan yang dia anut. Dan hal ini mengingatkan kita pada satu agama yang sangat mirip dengan si pendeta Nick tadi, Apa tuh? yaitu kaum Yahudi. Kaum Anda, hai kaum Anda. Oh, Anda menyesal agama Yahudi ya? Kaum Anda Yahudi. Menurut Wikipedia, ini saya butuh data nih. Kertasnya mana tadi? Nah, kalau dilihat, orang Yahudi sangat menyucikan tembok ratapan. Dan menurut Wikipedia nih ya, jadi tembok ratapan, maaf saya baca. Dan tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu percaya bahwa di dalam tembok itu terdapat Shekhinah namanya. Apa tuh? Skokolah. Dalam arti lain ya, jadi itu adalah kehadiran ilahi. Dengan bersembahyang, berdoa di depan tembok, itu artinya dengan kita berdoa kepada Tuhan. Sama intinya bermunajat. Dan dulunya tembok ini bukan tembok ratapan namanya tembok barat. Oh, itu tembok Cina. Aduh, bukan dong. Kebetulan karena di barat temboknya, jadi dibilang tembok barat. Oh. Tapi karena banyak orang Yahudi, kaum Anda, hai yang di belakang, Aduh. kaum Anda, Kok saya terus kaum Anda berdoa, meminta mohon ampunan kepada Tuhannya ya. Tuhan, sebenarnya Tuhan satu sih, yang beda cuma kita. Iya. Jadi karena berdoa jadi disebut dengan tembok ratapan. Dan doanya pun doa-doa khusus gitu, tidak doa-doa sembarangan. Kayak minta PS5, tidak ada di sini, tidak ada minta PS5. minta ibu baru, minta waifu baru, tidak ada. Di sini minta ada doa khusus yang namanya Kedis. Nah, saya tidak tahu bacaannya. Tapi yang jelas yang di belakang tahu. Itu doa minta permen, Pak. Oh, doa minta permen. Aduh, Anda ya. Kedis. Kedis. Ayo, Kedis. Oh, Candy ya. Sepesetan Candy. Dan kita. Jadi kesan saya Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berdoa dengan cara menuliskan secari kertas. Ada kertas kecil diselipkan di antara tembok. Itu disebut dengan Vitelak. Udah boleh jadi orang Israel gak saya kayaknya? Hatam ya, Shekhinah, Vitelak, Kedis. Lancar. Kalau kita lihat hal ini kan penggambarannya sama nih. Sama-sama pemuja tembok, sama-sama mengagungkan tembok. Orang Pulau Paradis mengagungkan tembok karena tembok itu melindungi mereka dari serangan Titan. Waktu season itu ya, penggambaran season itu. Kok sekarang tembok itu sudah tidak terlalu penting sih sebenarnya. Penting juga, cuman untuk perang, bukan untuk melindungi diri dari Titan. Yahudi dan penduduk Pulau Paradis termasuk sekte punya tembok, sama-sama mengagungkan tembok. Jadi di season 4 kita udah lihat bahwa di episode 2 itu dihadirkan dengan orang yang mirip sekali dengan Hitler. Dan kira-kira apa hubungannya Hitler dan Yahudi gitu? Kalau kita coba melihat sejarahnya, Hitler itu sangat membenci yang namanya Yahudi. Dan dia berada di pihak Nazi, dia pemimpin Nazi. Dia sangat benci yang namanya Yahudi. Siapapun dia bantai itu tanpa pandang bulu. Ya walaupun memang kalau membunuh orang itu tidak pandang bulu kan, yang pandang leher. Iya kan? Leher. Iya, lucu ya. Yang dipandang bulu namanya dicukur. Yang dipandang kalau enggak jantung lah. Iya. Ya, yang perut kalau perut 50-50 gitu, antara mau atau enggak, karena belum tentu mati. Tangan sama kaki ya pagi kan. Dan kehadiran sosok ini tuh gambarkan kita bahwa memang kayaknya memang ada kaitannya gitu antara Yahudi
sama si karakter yang mirip Hitler ini. Walaupun memang latar belakang dari film ini tentang Jerman kan. Dan bahkan ya saking bencinya nih Hitler dengan Yahudi, ada quotes yang paling terkenal, dia bilang gini, saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini, termasuk Anda yang belakang. Kok saya? Tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka supaya kalian tahu mengapa saya bunuh mereka. Ya, itu menggambarkan bahwa Hitler sangat benci orang Yahudi dari lubuk hatinya. Enggak sih, saya tidak tahu hatinya ya. Tapi yang jelas dari tindakannya sangat jahat karena membunuh tanpa pandang bulu tadi. Oh iya, pandang bunuh ya. Bunuh dengan pandang leher. Itu artinya memang ya udah antara bencinya Hitler kepada Yahudi menggambarkan bahwa ini ada hubungannya dengan anime ini. Oke, lanjut. Dan fakta ketiga ini terlalu terkesan mencocokologi sih, karena memang kayaknya dipaksa-paksa kan gitu ya. Itu pasti yang host tadi nih yang nyocok-nyocokan. Itu dia. Iya, kenapa sih saya? Seperti yang kita ketahui bahwa di Pulau Paradis punya 3 tembok yang namanya Maria, Rose, dan Zina, ya kan? Kalau kita balik ke fakta pertama nih, tembok ratapan itu berada di kota yang namanya Yerusalem. Dan Yerusalem itu diagungkan oleh 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, Yo, lucu. Jauh sekali. Yahudi. Karena diagungkan 3 ini, itu memberikan hubungan antara 3 tembok sama 3 agama tadi. Nah, itu dia. Apa? Saya ngeblank. Itu dia. Ini membuat saya bertanya-tanya gitu kan. Kenapa harus digambarkan 3? Kenapa nggak 2, 4, 5 atau bahkan 100 tembok? Kenapa harus 3? Dan menurut kami, Harus 100 kebanyakan, Pak. nah itu dia. Makanya menurut kami bahwa 3 tembok itu sama dengan simbol dengan 3 agama tadi. Nah itu artinya ini punya kaitan antara 3 tembok sama 3 agama. Kalaupun misalnya benar nih ya, pesannya yang disampaikan cukup mantap dan dalam gitu. Karena kalau tembok terluar hancur, maka tembok yang di tengah harus siap-siap untuk hancur. Kalau tembok tengah hancur, maka tembok yang paling dalam harus siap-siap juga untuk hancur. Itu artinya kita beragama harus saling merangkul dan saling berdamai satu sama lain. Hah? Tapi di animenya enggak. Aduh. Hah? Kan kita bicarakan soal agama yang sekarang. Oh iya. Nah, itu artinya pesan yang disampaikan dari tembok ini gitu. Sebenarnya bersama-sama lah. Kalau sampai ada satu hancur, kita harus tambal. Jangan kita hancurkan lagi. Itu dia. Kalaupun punya musuh, ya musuh dari luar. Kayak Titan contohnya misalnya. Jadi, seperti itu. Ini mungkin fakta yang sedikit membagongkan dan terkesan lebih terlalu kita gitu pendapatnya. Jadi kita menilai bahwa lebih tepat saya sih, bahwa alien itu adalah kaum Yahudi. Hah? Gimana? Jadi kaum alien Yahudi. Kaum alien itu adalah Yahudi. Tengok batang Titan mukanya jelek, Anda bilang dia alien ya? Anda tidak tahu animenya, jangan banyak ngomong ya. Iya. Alien, bukan alien. Oh iya salah. Jauh. Maaf. Tapi kalau kita lihat, coba kita cocokkan lagi ya. Yang pertama soal tembok ratapan. Jadi tembok ratapan itu adanya di Paradise. Yerusalem. Oh salah. Ratap Yerusalem, tembok kan. Paradise punya tembok. Oh iya. Ya itu sama. Orang Yahudi juga muja tembok. Sama-sama muja tembok. Yang kedua, yang mirip Hitler itu tadi, itu tuh dihadirkan pada pihak Marley. Sedangkan kita balikkan tadi bahwa Hitler benci dengan Yahudi, Marley benci dengan alien. Itu berarti alien adalah Yahudi. Yang kedua. Dan yang ketiga, dulunya kalau kita lihat sejarah, kaum Yahudi itu merupakan kaum yang suka berbuat kerusakan. Di mana-mana dirusakan, apa-apa kerusakan. Dan itu bahkan tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 4-8. Tiba-tiba untung. Aduh. Kalau kita lihat nih ya, dari animenya itu orang-orang alien merupakan kaum yang dulunya suka berkerusakan. Ya, itu dia. Saya ngeblank lagi. Bisa, aduh. Belum cukup mas, belum cukup. Oke, saya tambah lagi. Tambah. Oke. Baca dulu. Ingat aku. Di animenya itu ada nama sosok yang namanya Ymir Fritz. Ymir Fritz merupakan seorang pemimpin dari kaum alien. Dan Ymir Fritz merupakan pemimpin yang sangat bijak. Bahkan ia mengurung orang-orang alien yang suka berbuat kerusakan di dalam Pulau Paradis itu tadi.
termasuk juga para pemimpin-pemimpin Yahudi. Dulunya nabi-nabi kebanyakan dari kalangan Yahudi. Salah satu contohnya itu adalah Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Ia bahkan selalu minta ampun kepada Tuhan walaupun umatnya selalu berkerusakan, bahkan menyembah sapi betina untuk dijadikan Tuhan. Itu artinya Yemir Fritz dan Musa, sekiranya Yemir Fritz ini adalah role model dari Musa itu tadi, inspirasinya dari Musa. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling mencocok-cocokologi dari saya ya. Dulunya kaum Eldian itu berkuasa. Sekarang Marley yang berkuasa. Dan sekarang Eldian mulai bergerak untuk mengalahkan Marley di season ini. Dan kita lihat dulu, Yahudi sangat berkuasa. Semuanya dipimpin Yahudi. Kemudian Yahudi hancur dan tidak diterima dimanapun. Daerah manapun diusir, bahkan hampir mau dibunuh. Bukan mau dibunuh ya. Dibunuh sama Hitler. Dan sekarang kaum Yahudi mulai bergerak ingin menguasai dunia. Dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Pasti Amerika. Aduh. Yahudi sekarang mulai pengen menguasai dunia. Nah, kira-kira dari Yahudi pengen menguasai dunia. Tahu dari mana Anda? Iya, karena emang itu tujuannya. Buat apa lagi? Aduh. Iya kan? Dan itulah beberapa fakta tadi yang mungkin bisa menggambarkan kalian gimana bahwa ada kaitannya antara anime ini dengan Yahudi. Saya nggak tahu ya apa pesan yang dia ingin sampaikan, atau memang sengaja pengen mencocoki para penonton dengan ilmu-ilmu Yahudi tadi. Mencekoki. Ya, mencekoki. Betul ada mencekok. Dia ingin memperluas ini masyarakat Yahudi. Nah, kita tidak tahu gitu. Memberi inspirasi atau segala macam. Atau memang latar belakang dari penulisnya adalah Yahudi. Jangan. Atau mungkin editor manganya Yahudi. Atau jangan yang bikin acara ini Yahudi. Aduh. Dan itulah menurut saya sebagai pakar sebagai sarjana wibu garis halus ya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya bakal kembalikan lagi kepada sang opener yang tidak terlalu bagus, Iya. tapi digaji Tidak juga. dengan napas oleh Tuhan ya. Oke, sekian dari saya, bye bye, dadah. Ada. Biar apa tuh? Nggak tahu. Biar kayak YouTubers mainstream kebanyakan. Dan pakar-pakaran itu tadi tidak mau kompromi ya dengan saya ya. Habis saya sudah beraction begini-begini, tidak ada gunanya tadi. Apa begini-begini nih? Udah, balik lagi ke topik. Jadi itulah dia tadi adalah cocok logi dari kami kaum Anda yang ngomong ya. Anda yang ngomong. Para manusia-manusia yang suka baper di luaran sana, mohon untuk tidak baper karena ini hanya cocok logi dari kami, tidak ada maksud lain. Itu hanya sekedar Tapi saya serius ya. oh dia serius, sudah anggap saja dia serius. Yang namanya cocok logi pastinya hanya mencocok-nyocokkan dengan logika. Jadi ya logika kami sesampainya di situ ya seperti itu jadinya cocok logi kami. Dan tadi sudah dibahas juga apa tadi mau ngomong apa tadi? Aduh, nak nyimak dayanya gimana nih? Penggaji lagi nih. Gara-gara dia nongol tadi lupa dia mau ngomong apa. Tembok-temboknya sekarang sudah mau dihancurkan semua. Apa sih? Betul nggak tapi temboknya udah mau dihancurkan kenapa? Karena para titan di seluruh pulau Paradise kan sudah habis. Ini spoiler season 3 nih. Nggak apa-apa lah, pasti udah nonton semua kok yang nonton yang ngeklik video ini kan. Di season 3 itu kan semua titan sudah dihabisi. Cuman titan yang cacat yang jalannya itu merayap di atas tanah kan cuma tinggal itu. Ya temboknya juga sudah diperbaiki lagi yang bolong-bolongnya. Tapi kan itu sudah tidak ada gunanya lagi karena di Paradise sudah tidak ada titan yang mau makan manusia lagi kan. Jadi mungkin nanti temboknya bakal dihancurin oleh siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu di dalam tembok itu. Ini bocoran season 4. Jadi saya tidak mau ngomong, sudah sampai di situ saja. Jadi intinya temboknya nanti hancur, itu spoilernya. Gak jelas? Oke, jadi sekian sampai di sini. Saya ketawa sendiri, saya ngomong sendiri. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kalaupun misalkan ada yang tidak setuju dengan cocok logi kami, silahkan masukkan ketidaksetujuan kalian di komentar. Kalau ada yang ingin ditambahkan juga silahkan. Kalau ada yang ingin memberi kritik juga silahkan. Kami menerima segala kritikan asalkan kami tidak hujat tanpa kejelasan apa maksudnya, hujatnya apanya gitu. Langsung gitu aja. Oke. Udah sekian dari kami. Jangan lupa
Perlu nggak dipromosikan? Like, subscribe. Serah kau. Serah Dah. kau lah. Udah tau lah itu intinya. Bye.